Ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tetap bahagia dan tetap tersenyum. Tak lupa salawat salam semoga tetap tercurahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Ini kok kayaknya suaranya kurang di apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, semoga tetap semangat setelah menemukan UMI siapakah saya, baik masa lalu dan masa kini, menemukan passionnya, menemukan tujuan hidupnya. Harapannya teman-teman sudah bisa melupakan hal-hal yang buruk di masa lalu, kita menatap masa depan dengan berpegang pada tadi tujuan dan passion. Dan hari ini jangan bosan ya kalau kita masih tetap berdua ya Mbak Dewi ya, tetap masih bersama saya Fitrimu dan Mbak Dewi karena kita berdua ini didaulat untuk sama gitu ya. Pasangan yang serasi, couple, kita couple planner ini. Kalau kemarin saya bilang sama Mbak Rinda itu kembaran, nah ini itu pinang yang tak terbelah ya loh. Gak boleh dipisahkan ini. Gak boleh dipisah, kita harus berdua. Karena materi kita dari self healing, menemukan passion, dan akhirnya hari ini kita merancang project. Ini adalah materi jembatan antara seorang istri dan seorang entrepreneur. Jadi ini memang kita kawal khusus kita berdua yang menghandle. Kalau yang lain mungkin sama ini pasangannya boleh gonta-ganti, kita nggak boleh gonta-ganti, harus setia berdua gitu ya Mbak Dewi ya. Ya, terima ya, jadi semoga sahabat-sahabat semua nggak bosan ya selalu berjumpa dengan kami. Alhamdulillah hari ini yang offline ini banyak yang bawa produknya, ini saya mencium aroma makanan. Bagaimana yang online sudah siap dengan produknya ya? Hari ini kita belajar tentang merancang project with canvassing. Ini cukup rumit tapi nggak rumit gitu ya. Kita mempelajarinya ini memang butuh waktu yang cukup, butuh pemahaman. Jadi mohon teman-teman semua nanti benar-benar menyimak materi yang akan disampaikan Mbak Dewi karena butuh konsentrasi yang full gitu. Dan hari ini sahabat-sahabat semua beruntung karena yang menyampaikan adalah seseorang yang luar biasa. Beliau buat saya ini entrepreneur sejati, seorang yang beliau itu pernah bekerja di bank yang terkenal dengan posisi yang wow gitu ya bahasanya, yang wow. Pernah bekerja di Singapura gitu ya Mbak ya. Ya. Tugas yang cukup lama gitu. Beliau juga seorang entrepreneur sejati. Beliau punya butik BH Collection. Beliau juga seorang kontraktor dan masih banyak bisnis-bisnis yang lain. Walaupun beliau sibuk, tapi tetap memilih menjadi seorang sociopreneur. Artinya beliau ingin memberikan kebermanfaatan yang lebih kepada masyarakat. Semoga semangat beliau ini bisa kita tangkap, ilmu yang akan beliau sampaikan teman-teman, sahabat-sahabat semua bisa tangkap dengan baik. Kita sambut dengan aplaus yang sangat meriah Mbak Dewi. Silakan. Tes suara saya kedengeran ya. Terima kasih my lovely partner, lovely tenan Mbak Fitri Mumu ya. Boleh seperti minggu yang lalu, saya lagi, Mbak Mumu lagi, silahkan tulis di chat
lu lagi mbak, lu lagi, biar besok minggu depan diganti, oke? Mesti kasihan lah, bosan banyak yang cantik-cantik daripada hadir. Ya, kita mulai materi hari ini. Semua siap ya? Tadi yang datang awal sudah saya setelkan video inspiratif. Monggo langsung aja di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah hidayahnya kita bisa bersama bersilaturahim, saling mentransfer ilmu dan belajar bersama di sini. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih kepada teman-teman semua yang membersamai saya dan Mbak Fitri mensupport kami, baik teman-teman mentor yang mensupport kami hari ini yang hadir online ataupun offline, dan juga tentu saja rekan-rekan batch 8 ya yang sudah hadir offline dan online juga. Untuk teman-teman batch 8 yang sampai dengan saat ini masih ada di sini, berarti masih lolos ya untuk ke materi berikutnya. Saya ucapkan selamat, congratulations. Tidak hanya saya rasa, tapi semua mentor-mentor, baik mentor yang pernah mengisi ataupun mentor yang belum mengisi. Mbak Fitri tentu saja juga sangat mengapresiasi semangat teman-teman batch 8 yang sudah lolos sampai di separuh jalan dari batch 8 ini. Materi yang lalu ya kita diantarkan meniti jembatan untuk sampai ke pintu keluar, dan mulai saat ini teman-teman harus sudah berani keluar dengan passion yang teman-teman sudah pilih. Posisi teman-teman sudah tentukan sendiri. Kemudian project juga sudah dibawa ya. Nah, teman-teman sebentar, kita share ya, kita langsung aja masuk materi hari ini. Judulnya bau ke Inggris-Inggrisan. Merancang project with canvassing. Kira-kira teman-teman semua mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Alhamdulillah pakai bahasa Indonesia. Karena saya juga takut kalau pakai bahasa Inggris, saya juga nggak bisa. Dan yang kasihan lagi nanti Mbak Google ya, sambil nunggu ini saya share. Yang kasihan lagi nanti Mbak Google nanti kesel dibuka translate. Oke. Udah kelihatan belum? Kok belum keluar? Oke. Apa ini? Materi kok keluar-keluar seperti ini? Kira-kira apa ini? Nah, ini itu adalah bagiannya saya ya. Gambaran teman-teman kemarin sebelum sefiling, sebelum lepas dari dirinya sendiri, teman-teman seperti ini. Nah, sekarang yang kita harapkan teman-teman seperti ini. Bentar ya, ini teman-teman tersenyum cerah dan sudah siap memberi manfaat di sekitar. Ini logo matahari. Ini logonya di YH Collection, malah promo. Baik, kira-kira sudah ada yang merasa seperti bunga matahari yang siap menebar manfaatnya, menebar pesona keluarnya belum? Sudah? Silahkan raise hand kira-kira kalau ada yang belum. Kalau misalnya teman-teman ada yang belum merasa, kok saya kemarin sudah diantar Mbak Fitri, Mbak Rinda untuk menjadi hero, tapi kok saya masih biasa-biasa saja ya, saya masih zero saja. Sahabat semua itu butuh proses, nikmati proses itu. Jangan sampai dengan ketidaksabaran sahabat semua tidak menikmati proses itu akan memunculkan penyakit yang lain gitu. Dan harapan kita sudah seperti ini. Insya Allah saya berpositif thinking, teman-teman sudah berproses untuk menjadi seperti bunga matahari yang siap menebar pesonanya. Nah, apa ini? PR selanjutnya apa ini kemarin ya? Munculnya kok emoticon ini mau ulang anak TK apa ya? Passion. Bentar, ini.
Ya, passion. Kira-kira masih ada yang masih bingung, belum menemukan passionnya sampai sekarang? Silahkan raise hand, cek aja Mbak Fitri itu. Atau kalau misalnya malu raise hand di depan teman-teman, silahkan japri kami nanti dengan pertanyaan-pertanyaan nih. Oh ya, saya pengen ya teman-teman sekarang interaktif karena ini kebetulan menguras tenaga ya. Jadi saya nggak mau tenaga saya terkuras sendiri. Jadi teman-teman juga harus saya kuras tenaganya. Jadi kalau saya tanya, silahkan aktif untuk jawab di chat room atau raise hand. Silahkan teman-teman di sini yang offline. Kalau saya jawab silahkan untuk raise hand untuk tunjuk tangan ataupun berkomentar. Kira-kira ada yang passionnya belum mantap? Ada nggak? Mantap semua. Kalau tersenyum itu berarti sudah. Enggak. Masih bingung. Catat Mbak Fitri siapa saja yang masih bingung. Kalau ada yang malu untuk di sini langsung japri saya atau Mbak Fitri ya. Tapi japrinya Mbak saya belum belum clear di passion, saya belum clear di posisi atau saya belum clear di projectnya gitu ya. Jangan Mbak saya ngomong kan kita juga bingung ya kan gitu ya. Jadi insya Allah kita akan coba bantu. Insya Allah saya dan Mbak Fit coba bantu privat pun oke kalau kita ya. Dan kita beranggapan teman-teman passion, posisi, kemudian project yang dipilih itu sudah klik hijau semua ya. Atau dalam proses. Jadi hari ini kita melanjutkan ke materi kita. Hari ini adalah materinya. Ingat teman-teman, ini logo Bisa Hebat. Logo besar kita ya. Nanti masuk itu di penilaian terakhir. Suruh ngapalin. Tapi jangan saya yang suruh itu apa artinya Mbak Rate itu. Foundernya saya nggak hafal juga. Nah, hari ini kita masuk ke passion, explore passion teman-teman. Saatnya teman-teman menunjukkan pesonanya. Ya, aktivitas utama merancang project with canvassing. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke canvassing ya, sebelum kita masuk ke merancang project, hal nyata real yang ada itu permasalahan muncul baik pada saat memulai atau ingin mengembangkan project. Ada yang merasakan itu tidak? Monggo, saya beri kesempatan. Adakah yang merasakan saat memulai project bingung di apanya atau projectnya sudah berkembang tapi galau? Ada yang mau sharing dari online? Mungkin diambil satu Mbak Fit, mungkin ada yang raise hand, silahkan. Ayo silahkan. Silakan yang tadi belum. Silakan yang belum tadi buka ya. Ada yang mau bicara? Masalah apa yang muncul di proyeknya? Silakan Mbak Nida Fata. Iya Mbak. Nida Fata. Silakan. White. Yo. Nida Fata. Iya, ini sudah keluar. Orangnya mau bilang kok. Nida merah. Nida, mana? Kenapa kameramu gelap gulita? Semoga hatimu tetap ceria ya Mbak ya, seperti bunga matahari tadi. Apa ini? Mbak Nida. Apa ada yang lain yang mungkin sudah siap mau ngobrol? Silakan masalah bisnis yang dihadapinya. Nida, ayo, silakan Nida.
yang lain. Oke, lanjut mungkin yang di offline ada mau menyampaikan ada masalahnya. Mbak Ida Mulyani. Siapa Mbak yang tampak di situ? Ya, monggo Mbak Ida Mulyani. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Ida. Kedengeran jelas ya, Mbak? Kedengeran jelas. Silakan. Saya sebenarnya pengen sekali loh join offline. Ada permasalahan Mbak Ida, ada masalah dalam bisnis yang dihadapi apa? Yang membuat Mbak Ida galau? Permasalahannya itu kadang itu untuk berat nggak, Mbak? Berat ya? Permasalahannya kadang kalau saya itu untuk mengkondisikan dari suppliernya. Jadi misalkan SOP sudah dibuat, standarnya, kualitasnya harus seperti apa, targetnya nanti apa akan dikirimkan tanggal berapa, seperti itu sudah jelas semua. Cuma kadang memang mengkondisikan suppliernya itu selalu bilang ya, tapi nantinya itu kurang sesuai dengan yang dikondisikan di awal. Itu Mbak Ida, silakan Mbak. Apa masalahnya? Oh ya, oke. Jadi semuanya itu memang ada masalah ya. Baik yang saat mau memulai proyek, galau mulainya dari mana, atau sudah proyeknya jalan tapi ingin mengembangkan kok gini-gini saja, atau malah ini ada masalah apa yang kadang-kadang sering. Nah, saya melihat dari kenyataan yang ada gitu ya, saya kompilasi menjadi beberapa masalah yang muncul baik pada saat mau memulai proyek atau pada saat ingin mengembangkan proyek. Yang pertama yaitu waktu. Mbak Fitri bisa diganti yang share screen? Bentar sambil nunggu ya, share screen-nya belum keluar ya. Sudah oke. Ya, waktu. Baik untuk yang mau mulai atau sudah jalan, waktu itu kadang-kadang menjadi masalah. Ya. Masalah waktu. Sering orang bilang tidak punya waktu, padahal waktu semuanya ya 24 jam. Kenapa ada yang bisa punya waktu, ada yang tidak? Nah, ini berarti waktu itu penting sekali. Coba misalnya bisnis besar pun kalau punya klien, kemudian dia selalu terlambat ketemu klien, dia selalu terlambat ketemu konsumer. Yang COD, janji COD jam berapa, datangnya malam, padahal pesennya gedok, nah gedoknya sudah mampu loh. Nah, seperti itu. Nah, waktu ini penting sekali ya. Jadi baik yang mau mulai proyek sudah buat rencana, tapi jalannya kapan? Nah, harusnya kalau misalnya teman-teman punya rencana harus punya timeline yang jelas. Itulah kenapa bisa hebat di awal-awal teman-teman disuruh buat rencana, agenda, realisasi tidak. Itu gunanya. Karena apa? Kita mulai dari hal kecil, dari kita sendiri dulu untuk memanage waktu dengan baik. Nah, berarti teman-teman sudah mengerjakan PR bisa hebat, manajemen waktu yang kecil dari diri sendiri mulai diperbaiki. Setelah teman-teman keluar, punya proyek, mengembangkan proyek, maka manajemen waktu itu harus tetap dijalankan. Oke? Waktu masalahnya, solusinya, perbaiki manajemen waktu Anda. Mulai dari hal kecil. Kemarin sudah dilakukan teman-teman dengan mengerjakan PR dari Bisa Hebat. Lanjut.
Nah, kurang percaya diri. Nih, banyak sekali baik pengusaha yang baru mau muncul ataupun sudah jalan itu kenapa produknya sama-sama dikenal tapi kok dia tahu gitu loh, tahu produknya si A, kenapa sama-sama jualan baju misalnya, kenapa si Mbak A lebih terkenal produknya? Salah satunya adalah bagaimana dia membranding diri, person brandingnya dia jalan. Jadi kalau mau usaha, sudah buka usaha, explore diri, saatnya keluar ya. Bentar. Saatnya keluar ya. Kalaupun misalnya tidak iklan, tapi yang pasti Anda harus memperkenalkan produk Anda, jasa Anda, diri Anda, person branding Anda ya. Person branding itu branding ke dirinya sendiri tentang produknya itu ke target pasar ya. Nanti kita bicarakan ya target pasar. Jadi target pasar, orang yang Anda harapkan untuk membeli produk harus tahu produk Anda, harus tahu jasa Anda, buka diri. Nah, bagaimana caranya memperson branding? Tidak sekarang, kita tunggu materi berikutnya biar teman-teman penasaran ya. Materi ke depan insya Allah person branding. Terus lanjut, tidak ada support system ya. Support system di sini adalah komunitas, keluarga terdekat. Support system pertama adalah keluarga terdekat. Maka di Bisa Hebat sebelum Anda keluar ya, sebelum Anda keluar gitu, adalah yang pertama adalah apa? Restu suami ya, ridho suami, ridho anak. Apakah anak suami ridho? Itu banyak sekali. Ini curhat ya. Saya dulu kan kerja di bank, 15 tahun di bank. Sebelumnya juga pernah di Lipo Properti juga. Nah, waktu itu saya keluar dengan tujuan ingin menjalankan usaha. Kalau suami support, alhamdulillah saya keluar atas ridho suami dan memang harapan suami seperti itu. Tapi keluarga, orang tua kadang mikir, duh, apalagi saya ada di zona nyaman ya. Orang yang sudah di zona nyaman mau keluar tidak hanya diri kita sudah siap keluar dari zona nyaman, tapi sekitar itu terus punya kepiye nanti makan apa? Ada Allah kan gitu. Jadi saya percaya banget sama itu. Dan sekarang caranya gimana agar kita bisa menunjukkan? Kita buat rencana jelas, kita sampaikan ke orang yang seakan-akan menandatanyakan kita, untuk apa kamu keluar, terus nanti kamu bagaimana? Kita harus, kalau orang usaha kan punya rencana, punya proposal, kita sampaikan proposal, kita punya tujuan gini-gini ya, target seperti ini nih, buat aja tinggi-tinggi nggak apa-apa, siapa tahu diamini malaikat kan gitu. Nah, jadi support system itu kadang-kadang tidak adanya support system membuat permasalahan yang muncul pada saat kita akan mengembangkan project. Nah, support system tidak hanya keluarga. Akhirnya alhamdulillah saya ketemu Bisa Hebat. Support system kuat di Bisa Hebat. Jadi saya di Bisa Hebat yang tadinya saya 15 tahun di belakang meja, walaupun ya alhamdulillah dengan kondisi yang lumayan waktu itu. Tapi saya ketika keluar saya bingung, saya harus bagaimana, apa yang saya dulukan gitu loh. Apa yang saya dulukan, wajibnya saya itu apa sih? Oh, wajibnya saya memperbaiki keluarga dulu, menyenangkan pasangan dulu, baru saya keluar. Nah, jadi support system ketika keluarga Anda tidak memberi support system yang jelas, tunjukkan bahwa saya punya rencana seperti ini, optimis saja gitu ya. Nah, optimis, karena semuanya itu dari pikiran kita loh sebenarnya. Terus kita cari support system yang bisa mendukung. Caranya ya berkomunitas. Dengan berkomunitas Bisa Hebat, misalnya Anda sudah selesai. Di situ tidak hanya selesai, member-member juga sering mendapat informasi, mau ada pelatihan apa, mau pelatihan yang sesuai passion Anda. Kalau saya terus terang, saya hanya mengikuti yang sesuai passion saya gitu, karena memang seperti dikatakan Mbak Fitri ya, pengalamannya oke itu berarti umurnya ya oke. Dan saya tahu memori saya. Jadi masalah tidak ada support system, cari support system, berkomunitas ya. Oke, lanjut.
mudah menyerah. Ketika usaha sudah jalan, sudah sesuai dengan kita punya kerangka, nanti kita masuk ke bagaimana kita menjelaskan mempunyai panduan untuk melangkah bisnis kita seperti apa, rencananya seperti apa, detail. Tapi sudah sesuai, sudah jalan, ternyata ada pandemi, ya, dan ada peraturan pemerintah yang merugikan usaha kita misalnya, itu pemikiran kita. Nah, kita udah menyerah, kita galau. Solusinya seperti apa? Tidak saya sampaikan di sini. Akan dikupas tuntas, nanti ada materi struggling. Biar teman-teman penasaran, biar masuk terus, dan yang sudah 3 kali tidak bolos lagi. Jadi masih ada materi struggling, bagaimana mengatasi mudah menyerah, tidak sekarang. Kemudian terintimidasi kompetitor, ya. Sering kan teman-teman gitu. Jadi lihat temennya, lihat kompetitornya di bisnis yang sama, di usaha yang sama, jualan dengan produk yang sama, tapi kenapa kok ini kok melejit, saya tidak gitu. Kita cari permasalahannya di mana. Apakah tidak bisa marketingnya dengan baik? Apakah ada kesalahan di manajemennya, ya? Atau mungkin hal kecil. Sekarang zamannya online, ya. Teman-teman yang canggih buat konten, ya, apalagi konten kreator gitu, itu jualan baju bentuknya ya sama, tapi kan orang akan lebih tertarik. Nah, itu salah satu, jadi terintimidasi kompetitor. Dicari dulu permasalahannya itu ada di diri sendiri. Apa sih yang kompetitor bisa tunjukkan? Kompetitor bisa jualan, bisa laku keras jualannya, tapi kita tidak. Apa? Cari permasalahannya, cari solusinya. Kalau cuman masalah konten, bisa hebat. Materi berikutnya keberapa itu ada lagi. Enak banget ya jadi aku ya, sejak tadi lihat aja materi berikutnya. Jadi itu terintimidasi kompetitor. Kemudian juga mungkin manajemennya, ya, banyak masalahnya. Tapi dicari permasalahannya dulu, kemudian ditemukan solusinya. Salah satu solusinya ya ikut pelatihan-pelatihan di mana teman-teman kurang dari kompetitornya, teman-teman ada kekurangan di situ. Yang terakhir adalah manajemen. Di sini ya ada beberapa manajemen, ya. Di awal kita manajemen pemasaran. Kemudian apakah manajemen pemasarannya bermasalah? Tidak secanggih yang lain, ya. Sekarang banyak juga pelatihan-pelatihan tentang manajemen pemasaran. Apakah manajemen produksinya, produknya yang dibuat tidak sesuai dengan yang dijanjikan? Ketika kita memasarkan produk dengan kelebihan A, B, C, D, misalnya jualan apa guys minggu gini, Mbak Likah bae sing tak ngerti, jualan pedo rasa balado. Ternyata setelah jadi, ya itu kan pemasarannya sudah oke, orang sudah tertarik, kontennya dia canggih, tapi ternyata di produksinya produknya tidak sesuai, malah yang dikirim bukan pedo tapi pindang. Nah gitu kan, jadi tidak sesuai dengan janjinya, ya. Kemudian juga di manajemen keuangan, ini yang kadang-kadang sering. Jadi ketika akibat dari terintimidasi kompetitor, misalnya pesaing menurunkan harga, kadang kita tanpa babi bu ikut menurunkan harga di bawahnya lagi, tidak melihat. Jadi nanti saya di canvassing, ya, itu akan kita buat kerangka. Nah, teman-teman patokannya kalau sudah membuat canvassing, buat itu tempel kalau perlu. Jadi target kita apa? Mungkin target pasar kita beda dengan kompetitor kita. Ngapain diturunkan? Kadang-kadang ada loh yang belinya itu minta lebih minta lebih mahal, itu lebih senang gitu loh. Nah, kita lihat targetnya nanti, ya. Jadi itu. Nah, teman-teman, itu tadi permasalahan-permasalahan yang sering muncul gitu ya pada saat memulai atau ingin mengembangkan proyek. Itu tadi saya buat kesimpulan. Mungkin masih ada permasalahan-permasalahan yang lain, monggo nanti kalau ada yang mau sharing-sharing silahkan. Oke.
kita masuk ke membuat kerangka bisnis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena terus terang saya sendiri belajar ini, tip merancang project itu dengan canvassing itu pusing. Belajarnya 1 hari pusing, 3 hari tambah pusing. Nah ini 1 jam. Dan ini disebut dengan canvassing ya. Nah sebelum kita masuk, teman-teman silahkan langsung buka. Sambil saya menjelaskan, nanti teman-teman langsung, oh ketoknya aku ini langsung, misalnya di orek-orek dulu nggak apa-apa. Langsung buka ke halaman 32 dan 33 workbook yang sudah dibawa ya. Oke. Nah, ini namanya tabel canvassing. Tapi saya mohon maaf ya, mungkin di sini ada yang ini apa namanya, saya rasa sudah bisnisnya sudah jalan, proyeknya sudah jalan, jadi mungkin canvassing ini bukan pertama. Dan ini nanti saya mohon maaf gitu ya, kalau sampai tahu ini saya membuat gimana caranya mudah dipahami canvassing ini. Jadi nanti saya saya kembangkan dari passion yang ada gitu ya. Dan saya kalau misalnya nanti teman-teman ada yang sudah ikut belajar tentang canvassing, kok ternyata canvassing yang saya share ke teman-teman itu begitu sederhana. Oke, ini canvassing awal ya untuk startup. Saya yakin ada teman-teman yang bisnisnya sudah jalan. Nanti kalau misalnya mau benar-benar membuat canvassing yang benar-benar sesuai dengan pakemnya, oke, nanti bisa kita privat-privatan ya. Insya Allah saya siap. Iya. Oke. Nah, karena Mbak Dila ini saya yakin kalau startup kayak gini mesti. Oke. Nah, ini saya canvassing ini dengan tips merancang dan mengembangkan project. Yang pertama, kemarin teman-teman sudah kenal ya passionnya masing-masing, walaupun tadi juga masih ada yang galau. Jadi itu nanti mundur kan kita, karena belum kenal maka mundur. Galau, passionnya dimantapkan dulu. Fokus pada passion, ya, fokus pada passion Anda. Sementara Anda nggak usah lihat workbook dulu, lihat ini tips merancang dan mengembangkan proyek. Yang pertama, fokus pada passion. Passion itu kadang-kadang ada orang bilang itu hobi. Hal-hal itu yang membuat kita bahagia melakukannya. Dan ini kadang-kadang yang teman-teman bingung. Saya itu merasa, misalnya saja saya itu merasa passion saya masak. Tapi kenapa kok setiap sekali masak tidak langsung berhasil? Gagal lagi. Teman-teman semua, yang namanya passion itu berarti bukan kalau Anda passionnya di situ, Anda tidak pernah gagal, itu tidak. Yang namanya passion itu bukan tidak pernah gagal, tapi adalah tidak pernah menyerah dan melakukannya dengan semangat. Itu yang harus Anda camkan. Jadi ketika Anda gagal masak, misalnya passionnya masak, tapi Anda tidak menyerah gitu loh, tidak menyerah, tetap aku latihan masak lagi gitu ya. Sampai teman-teman menemukan kepuasan. Nah, itu salah satu cara menemukan passion. Kalau misalnya belum bertemu dengan orang yang bisa menemukan passion, cara sendiri seperti itulah. Nah, itu. Kira-kira aku seneng nggak ya melakukannya? Terus kalau misalnya ada teman iri yang positif, ada teman melakukan itu kok ada iri, sebenarnya aku tuh yo iso gitu. Itu salah satu menunjukkan bahwa passion Anda di situ gitu loh. Jadi ingat, passion itu bukan berarti Anda gagal di kegiatan tersebut, tapi Anda tidak pernah menyerah dan melakukan dengan senang hati. Nah, gimana untuk merancang pengembangan bisnis? Nah, yang pertama, passion Anda kenali, sudah dipikir-pikir, atau kalau kadang-kadang waktu kecil aku tuh membayangkan menjadi seperti ini, aku tuh pengen seperti itu, tapi karena
apa kemarin saya lihat di chat, ngomong anak, ngurusi suami, waduh dah, bilang deh, itu karena itu membutuhkan. Asah. Kalau Anda memang merasa passion Anda itu diasah ya. Diasah bisa dengan ikut pelatihan-pelatihan, kemudian pelatihan gratis pun banyak, pelatihan berbayar pun silahkan gitu. Kemudian juga misalnya passionnya sebenarnya dia ada keinginan untuk batik gitu, ya sudah magang gitu. Kalau saya seperti ini, saya itu memang passion saya itu perencana ya. Saya hobi merencanakan, kemudian hobi membuat agenda, hobi meriset gitu ya. Jadi ketika sekarang alhamdulillah dapat kesempatan untuk gabung dengan teman-teman, dulu tempat saya kuliah gitu kan, kayak investment syariah gitu, investasi syariah gitu, saya disuruh riset itu saya senang sekali gitu. Nah, saya caranya ya saya magang gitu, walaupun saya sudah kerja, tapi ketika teman minta bantuan gitu, aku pengen buka konsultan properti gitu misalnya, ya saya magang. Saya tuh magang loh, setiap Rebo ini saya magang lagi untuk bisnis baru. Misalnya saya pengen, bukan saya sebenarnya yang buka, saya dipercaya oleh teman untuk ikut mengembangkan bisnis barunya. Nah, saya nggak mau dong kepercayaan teman itu gagal kan ke saya magang. Saya sampai ke tempat teman saya yang dia punya bisnis itu dan dia sukses. Saya kayak anak kecil dulu, saya boleh nggak kerja di sini, nggak dibayar nggak apa-apa, saya magang. Itu saya lakukan. Tuh. Mengasah seperti itu, belajar, kemudian magang kalau perlu. Nah, lanjut. Nah, sekarang setelah Anda kenal passion, kira-kira ada nggak aktivitas yang Anda lakukan hari-hari itu yang mendukung passion Anda? Silahkan dicek di yang kemarin ada PR kan. Jadi PR-nya itu sebenarnya berkesinambungan dan untuk Anda sendiri, untuk nanti menggolkan tujuannya apa sih takdir. Lihat aktivitasnya, yang kemarin PR-nya sudah dibikin, ada nggak waktu terbanyak, waktu me time, atau malah itu kalau saya masak kadang-kadang tidak me time, saya kalau pengen masak tinggal cari lebih enak beli ya gitu kan. Tapi sehari itu kalau nggak masak kayaknya gimana? Ada nggak aktivitas yang mendukung itu? Kemudian partner yang mendukung passion Anda, ya. Misalnya suami saya kebetulan juga support ya. Ketika saya ini dia oh ya berarti kamu nanti belajar presentasi juga, karena orang yang ini beliin laptop, dibuatin apa, dan suami saya suka bikin kayak gini, bikin beli barang rusak bikin sendiri. Nah, sekarang teman-teman lirik ya, kalau yang memilih sosiopreneur di halaman 53, kalau yang memilih entrepreneur dan couplepreneur 30, kok 53 berapa ini? 33, yang memilih entrepreneur dan couplepreneur di 32. Itu tadi yang dimaksud key aktivitas, key resource, dan key partner ya. Aktivitas utama Anda, potensi Anda apa? Anda menjalankan potensi itu dengan aktivitas apa, yang mendukung apa, dan key partner, adakah orang-orang yang mendukung? Sudah ada gambaran ya untuk mengisinya ya. Yang tambah mumet. Kalau Anda nggak mumet itu sangat istimewa. Nah, yang saya jelasin tadi ya, setelah itu dibuka. Nah, di situ ada potensi saya passion saya. Tuh, key research dari situ kita masuknya ya. Kemudian key aktivitas, kenali aktivitas yang mensupport potensi saya. Apa? Misalnya masak, memang passionnya masak, kayaknya sehari dia kalau tidak setengah hari sendiri di dapur itu kok kayaknya ada yang kurang gitu. Kemudian adakah yang mendukung project itu? Ini bisa partner, artinya partner yang mendukung. Misalnya dia mau ekspor misalnya, kemudian dia kemampuan bahasa Inggrisnya pas-pasan, mencari guru ekspor ke Jepang, silahkan hubungi Mbak Fitri Mumu, beliau guru bahasa Jepang.
Kalau ada mungkin teman-teman yang produknya mau dikirim ke Jepang tapi belum bisa bahasa Jepang, oke, kayak gitu. Nah, nih itu tadi ya. Terus udah ya, sampai sini saya bisa lanjut. Nanti kita praktek sekalian, karena di potensi saya itu tidak hanya potensi yang ada, tapi juga yang dimiliki itu apa saja yang bisa mendukung proyek kita. Lanjut ya, oke? Nggak ada yang di sini, saya nggak bisa melihat yang ini. Yang on ini. Oke, udah lanjut. Lanjut yang kedua, hubungkan passion yang dimiliki itu dengan yang bisa diberikan ke orang lain. Ya, jelas nggak ini? Cukup dimengerti? Hubungkan passion yang ada gitu ya. Passion kita itu yang bisa kita berikan apa gitu ya. Misalnya ada yang usul passionnya apa? Sejak tadi saya masak ya, masak lagi ya, konsisten dengan konsisten ya. Jahit ya, passionnya jahit. Yang bisa dimanfaatkan orang lain apa? Gitu kan? Berarti membuatkan apa, misalnya dia jahit tapi fokus di perempuan ya, membuatkan ibu-ibu yang suka dengan jahitan custom misalnya, seperti itu ya. Masa memberi manfaatnya, memberikan bantuan ke ibu-ibu yang tidak sempat masak. Oke. Oke. Ya, oke ya. Nah, udah. Pilih. Kalau misal passionnya itu banyak sekali, kemarin kegiatan yang dicintai mungkin ada 10 ditulis semua, 10 dicintai semua. Kira-kira passion apa yang paling bisa dilakukan manfaat ke orang lain? Kira-kira artinya gini loh. Misalnya dia bisa jahit, bisa apa meneh, ngerajut, bisa apa meneh, ngajar. Nah, banyak sekali passion dia. Nah, kira-kira untuk di sekitarnya dulu atau untuk dia sudah mikir, aku tuh punya teman komunitas di sini-sini, itu kira-kira yang bisa tak manfaatkan passionku apa gitu. Yang bisa dieksplor, yang bisa dijual, yang kira-kira paling banyak dibutuhkan apa. Atau dia paling mantep passionnya itu di apa yang bisa dijual gitu. Sampai sini lanjut ya. Oke. Nah, kemudian apa saja manfaat yang bisa diberikan seperti saya sampaikan tadi. Hobi masak ya, bisa membantu ibu-ibu untuk untuk meringankan yang tidak sempat masak gitu kan. Oke. Dan itu dulu. Nah, silahkan dilihat itu di bawah sendiri apa yang saya berikan. Structure ini karena saya di sini ini masih ada entrepreneur, peoplepreneur, dan sociopreneur, jadi ini teman-teman mungkin agak bingung membayangkan. Nanti kita praktek masing-masing. Nanti siapa yang jasanya mau dibuat praktek silahkan tunjuk jari ya. Oke. Jadi langsung masuk ke mana itu ya? Apa yang bisa kita berikan kepada orang yang kita hasang. Udah, sampai sini lanjut ya. Semoga tidak paham. Karena saya pun sering seperti itu. Nanti kita praktek. Tidak usah dipikir panjang-panjang ya, tidak paham sudah. Jangan kita lanjut aja. Kemudian fokus yang ketiga yaitu ke siapa target pasar Anda. Tentukan dengan spesifik. Semakin Anda spesifik menentukan siapa orang yang mau membeli produk Anda, siapa orang yang mau menggunakan produk Anda, gitu, dengan kelebihan-kelebihan yang Anda punya, maka spesifik gender ya, apakah dia laki-laki atau perempuan, usia, rentang usia berapa mau disebutkan, atau balita, anak-anak, remaja,
manula, sebutkan, atau untuk semua usia. Pendapatannya berapa? Monggo, kalau nyaman mau dikasih rentang dari pendapatan berapa sampai berapa, atau disebutkan saja menengah ke bawah. Pendapatan menengah ke bawah, menengah ke atas, pendapatannya high class, monggo silakan. Kemudian domisilinya di mana? Kira-kira orang yang mau membeli jasa barang Anda itu domisilinya di mana? Yang Anda sasar, apakah se-RT, naik lagi se-RW, sedesa, sekecamatan, sekabupaten, seprovinsi, se-Indonesia, atau mau masuk ke pasar internasional? Kemudian gaya hidup, kira-kira yang disasar untuk membeli produknya itu yang gaya hidupnya seperti apa? Apakah orang yang kalau membeli tidak pernah menawar, atau kalau ada orang yang misalnya dikasih harga 15.000 menawar jadi 25.000, ada nggak seperti itu? Oh iya, kayak Doni Salmanan sama Indra Kents, yang ada yang usul di sini kayak Doni Salmanan sama Indra Kents gitu, atau yang gaya hidupnya pokoknya yang penting larang, apa sih pokoknya yang penting murah gitu loh ya, gitu, murah banget. Aku tadinya nggak ngikutin gara-gara ada itu jadi ikut mengikuti. Untung aku kemarin habis baca, jadi aku nggak ketinggalan ketika di info Mbak Dila. Oke, yang gaya hidupnya seperti apa? Atau kalau ada yang orang yang mengutamakan kesehatan, ya, pokoknya apapun harus sehat, terutama yang kuliner ya, itu dia nggak masalah harganya berapa, yang penting sehat, cantumkan. Kemudian kalau ada info-info lainnya yang lebih spesifik mau disasar, yang beli itu harusnya seperti ini, itu sudah harus ada gambaran ya. Kenapa? Nanti lanjut. Nah, penentuan spesifik fokus siapa orang yang mau membeli jasa Anda, siapa orang yang mau membeli produk Anda, target pasar Anda, itu yang disebut siapa yang diberi manfaat, customer segment. Silahkan lihat di customer segment kotak ya, di tabel ya, customer segment situ. Anda sudah punya gambaran ya kira-kira yang dimasukkan di situ siapa? Oke, lanjut ya. Nanti nggak usah mikir saya belum paham. Sama saya pun dulu kalau belajar ini juga sudah ronglas lagi paham. Jadi jangan dipikir kok aku nggak paham sama. Oke, lanjut kepada solusi. Setelah Anda dapat target pasar, Anda punya passion. Nah, solusinya yang pertama, solusi yang bisa diberikan untuk kebutuhan target pasar itu apa saja gitu ya. Nah, lihat di kolom nilai lebih atau value proposition. Itu yang nanti dimasukkan di situ. Misalnya saya sampaikan tadi untuk kuliner ya, hobi masak. Kemudian target pasarnya adalah untuk semua usia, untuk laki-laki dan wanita, domisili di desa misalnya, kemudian gaya hidup mengutamakan hidup sehat, maka nilai lebih yang kita sampaikan, kita gembar-gemborkan ke target pasar adalah kita menjual masakan sehat, ya, fresh, karena kan bisa kan fresh diantar gitu, karena sekecamatan kan bisa fresh, kita menjual makanan sehat dan fresh. Kemudian siap antar. Nah, ini ada lagi, mungkin dia orang yang nggak sempat gaya hidupnya, dia nggak mau keluar-keluar, takut kena COVID, jadi dia di rumah aja gitu. Nek perlu di situ, nek misalnya itu sasarannya, tulisi bisa transfer tidak ketemu apa di Grab itu tulisannya, oh Mbak, ada tulisannya bisa transfer di channel apa ya kata-katanya di Grab itu, pokoknya siap nganter, oh iya tidak kontak, perlu itu dimasukkan. Nah, kayak gitu. Nah, itu di value proposition ya, itu nanti yang dimasukkan. Solusi selanjutnya, bagaimana agar nilai lebih
value proposition yang Anda janjikan itu sampai ke target pasaran Anda, itu kunci. Nah, channel apa yang Anda ingin manfaatkan? Apakah Facebook, apakah IG, apakah status story WA? Anda tentukan di sini. Bagaimana memberikan manfaat? Channelnya apa? Kemudian sudah ya. Nih, lanjut. Solusi berikutnya. Bagaimana solusi agar mempertahankan target pasar? Yang ini terutama orang yang sudah membeli ya, sudah pernah membeli, agar repeat order, agar bagaimana bisa membeli lagi. Nah, di sini ditulis di customer relationship, bagaimana berinteraksi. Apakah beli 10 gratis 5 gitu, bisa nggak Mbak Dila? Motif beli 10 gratis 5 gitu. Oh ya bisa, silahkan ke motif ya, katanya bisa itu. Atau kadang-kadang hal kecil gitu ya, kita usaha buat roti ulang tahun gitu kan. Nah gitu, kalau misalnya hari ini kan tahu kan, ini pesen roti ulang tahun misalnya ke Dayuku gitu, bagus itu Dayuku ya. Dayuku itu salah satu lulusan di Sahabat yang tadinya dari nol, bingung proyeknya apa, sampai selesai juga masih bingung waktu itu proyeknya apa, tapi alhamdulillah sekarang melejit. Jadi kalau teman-teman masih bingung proyeknya apa, jangan khawatir, banyak temannya, wis toh. Pokoknya yang penting semangat berangkat, ojo khawatir apa-apa, penting. Nah, itu di situ kalau misalnya pesen roti ulang tahun ini, tahun berikutnya pesen yang lain, pinter dia punya catatan, yang pesen untuk suami saya gitu. Mbak Dewi, sampaikan suami ya, selamat ulang tahun. Aku kok gilingan, aku kira pati main Facebook, bujuku yorak main Facebook. Oh ternyata dicatat. Kan tahun berikutnya saya jadi malu kalau nggak pesen lagi ke Dayuku. Tahun itu saya nggak pesen, tapi masih diucapin selamat ulang tahun, sampaikan suami ya. Selamat ulang tahun, seperti itu. Nah itu. Terus banyaklah cara untuk mempertahankan target pasar. Oke. Sekarang bagaimana berinteraksi sudah, bagaimana memberikan manfaat sudah, siapa yang diberi manfaat sudah, pos yang saya berikan sudah. Sekarang apa yang saya dapat? Nah, dari proyek tersebut ya, dari proyek yang ada, apa yang ingin saya dapatkan? Apa yang ingin saya dapatkan ya ditulis jelas. Kadang-kadang ada orang usaha, wes pokoknya melaku wae, pokoknya jalan saja, nggak tahu saya itu pengen apa, nggak tahu gitu kan. Kemarin kalau nggak salah saya lihat ada yang bahagianya di mana, dari proyek itu bahagianya apa? Itu kemarin ada yang bahagianya itu kalau dapat uang dan dapat uang. Yang lain tuh bagus-bagus, itu ada yang dapat uang. Loh, pada aku berarti muridku. Ada loh kemarin ya, keren itu, tapi keren itu. Apa yang ingin saya dapatkan ditulis di situ. Revenue stream. Misalnya saya ingin jualan saya ingin mendapatkan, misalnya ini yang entrepreneur ya, usaha ya, mendapatkan profit berapa persen, atau disebutkan rupiahnya, atau yang misalnya sosial, merasa bahagia melakukan itu. Jadi relasi, menambah relasi. Kalau orang yang sosial kan tidak mikir dapat uangnya, dapat profitnya, dia melakukan proyek sosial, punya relasi baru misalnya. Itu tulis di itu apa yang saya dapat. Nah, ini khusus untuk yang aktivitas utama, yang entrepreneur dan couplepreneur, ada key metric. Bentar. Ya, yang ini dilihat ya, yang di halaman 32. Key metric. Nah,
K-Metric ini untuk entrepreneur dan couplepreneur itu fokus ke 4P. Ya. P pertama, ya, faktor apa ya yang mendukung agar saya mendapatkan review stream ya. Jadi itu posisinya kan di tengah-tengah ya. Apa yang saya berikan, apa yang saya dapat. Yang saya berikan apa? Cost structure di situ. Misalnya dimasukkan biaya-biaya yang dikeluarkan, baik itu potensi yang saya keluarkan itu dibiayai berapa, aktivitas dibiayai berapa, kemudian pendukung project itu dibiayai berapa, kan ada mengeluarkan biaya. Ini untuk yang real, untuk entrepreneur. Kemudian yang saya dapat apa saja yang saya inginkan. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan di K-Metric. Pertama yaitu price, harga. Nah, bagaimana sahabat-sahabat itu bisa menentukan harga yang pas dengan target pasar Anda, ya. Harga itu bukan hanya fokus pada mahal atau murah saja ya. Mahal murah itu hubungkan dengan keuntungan atau manfaat yang didapat dan juga siapa target pasar Anda, gitu ya. Jadi ketika Anda menentukan harga, lihat apakah nilai lebih yang ditawarkan dari produk Anda itu tidak dimiliki pesaing. Itu bisa untuk mempermainkan harga, bukan mempermainkan, bisa untuk faktor menentukan harga bisa lebih tinggi karena mungkin pesaing yang lain tidak punya kelebihan itu, gitu. Jadi K-Metric yang pertama adalah penentuan harga. Kemudian lihat juga penentuan harga itu siapa pasar Anda, gitu ya. Saya cerita ya, saya itu sebenarnya dulu kan saya punya kios kecil di pasar. Karena di pasar saya segmennya menengah ke bawah. Maksud saya itu waktu itu tidak hanya mukena aja, saya sekarang fokus di mukena sama Haramin ya, di produk-produknya Koko Premium. Nah, waktu itu saya berpikiran kalau menentukan harga saya kebiah-uyah waktu itu. Jadi saya ambil harga berapa persen keuntungan dari cost structure biaya-biaya yang saya keluarkan. Ya, saya total untuk usaha kan ada yang namanya biaya tetap dan biaya variabel. Sudah saya jumlahkan, saya ambil berapa persen. Semua saya perlakukan seperti itu. Saya lupa kalau ada target pasar. Nah, ternyata saya itu alhamdulillah dapat penawaran dari teman gitu ya, dikirim mukena itu dari sana itu sudah harga hampir 2 jutaan gitu kan. Ya di atas 1 jutaan. Masih saya samakan, saya ambilnya berapa persen gitu. Ternyata setelah saya nggak berani ya masuk ke situ, akhirnya ya masuklah gitu, ikut ngaji gitu. Mas bukan ikut ngaji sih, Mbak, aku tak bawa barang ke pengajianmu, ke sosialitas. Karena kalau di pasar kan yang nggak ada kan yang mau beli gitu kan, harga mukena di atas 2 juta. Saya ambilnya, saya samakan, ternyata mereka beli murah semua dan ternyata mereka masih ada yang berpikir untuk tidak membeli kira-kira ini asli atau ora, karena mereka sudah biasa belanjanya di butik gitu loh. Nah setelah tahu itu ya tahun berikutnya ya ora tak jipuk gadis sithik kok emang kayak gitu. Jadi ketika kita menentukan harga di K-Metric ini Anda lihat di K-Metric ya untuk entrepreneur, jangan hanya lihat berapa persen keuntungan yang ingin dicapai, tapi juga lihat siapa customer kita, siapa target pasar kita, dan kelebihannya apa. Memiliki yang lain nggak? Kalau yang lain nggak punya kelebihan dibandingkan produk kita, wow, itu bisa dimainkan di situ. Gitu. Kemudian P yang kedua adalah place, yaitu tempat di mana usaha Anda itu bisa dilakukan. Mau offline atau online, atau mau punya tempat retail. Kalau misalnya belum punya tempat dan dia ribet, bisa disambi-sambi di rumah, yang tahu kan sendiri-sendiri ya, dari habitnya, dari apanya itu sudah kelihatan. Nanti mengerucut, mau pilih tempat usaha online, ya udah kita promo-promo di WA, promo-promo di IG, promo-promo di FB, atau dia mau offline gitu, mau buka kios, buka toko kayak gitu bisa. Kemudian ada kadang-kadang orang bertanya, ini kemarin
saya sempat tergelitik gitu ya, ini pengalaman. Kebetulan kan saya di properti juga jual beli gitu ya. Nah itu salah satu mentor saya yang ngajarin jual beli. Memang orangnya kayaknya nggak kerja, tapi uangnya banyak. Jangan seudon, bukan karena tuyul. Kayaknya nggak punya tempat usaha, tapi karena dia usahanya seperti apa? Karena dia usahanya via telepon. Dia nggak mau jualan tanah-tanah murah gitu. Dia jual tanah ke bos-bos besar. Kalau murah dia kayak gitu itu. Jadi dia langsung tembak ke kantor perdagangan dalam negeri, kira-kira investor yang mau masuk Jepara mana, didatengin sana sampai Korea itu. Jadi dia nggak punya tempat usaha, dia nggak pernah pasang, dia nggak buat status di FB, dia nggak pernah buat status di IG, tapi kok iki apa? Dia jualnya di mana kok tiba-tiba gitu? Itu jualan. Kemarin saya baru ikut ya kayak saya juga belajar kan, saya mau ngisi gini ya saya order atau enggak, saya belajar dulu, saya belajar ke Coach Hilpan sama Kang Dewa itu dia namanya tempat usahanya via telepon. Jadi dia telepon sana sini cari channel, akhirnya setelah ketemu channel yang tepat dia masuk gitu. Jadi selain offline, online, telepon juga tempat usaha. Sekarang kalau kita WA aja kan nggak bisa ya, kita telepon gitu di channel, cari channel. Kemudian P yang ketiga, loh ini tuh ada kok. Nah, P yang pertama price ya, yang kedua tadi place, tempat. Kemudian yang ketiga adalah produk. Nah, produk itu fokusnya yang pertama kita membuat produk adalah produk yang dibuat itu jangan ingkar janji ya. Kalau kita promosi, sudah promosi, api-api, daki-daki, metune apa bodoh, ya nak ya pelanggan nggak akan repeat order, nggak akan beli lagi. Jadi kalau bisa produk itu tidak harus bisa harus ini produk itu kita harus tahu ya, harus tahu apa yang bisa kita berikan produk itu. Jadi kita jangan ingkar janji dengan produk itu. Katakan yang sesungguhnya. Oke. Kemudian produk tadi adalah benar-benar carikan target solusi untuk target ada. Misalnya jualan makanan ya, jualan makanan antar wilayah kecil, wilayah desa misalnya, kan kecil ya. Jadi ketemu itu sudah kayak teman gitu ngobrol. Nah, bilang, Mbak, makananmu iki kanggo aku tidak cocok karena aku gak doyan pedes. Ya, solusinya karena dia belum banyak dan dia pesanan custom ditulis. Kalau kayak saya kan orangnya pelupa, ditulis si Bu A, dia nggak suka pedes, cukup 12 saja misalnya gitu kan. Jadi ketika orang pesen lagi gitu udah tahu gitu. Jadi produk itu yang pertama jangan ingkar janji, yang kedua adalah manfaat yang bisa membantu target. Nah, itu. Kemudian promosi. Ya, promosi bagaimana Anda memberikan penawaran yang tepat kepada target pasar Anda. Nah, ini tadi adalah key metric perantara. Mungkin sampai di sini ada yang jelas? Sampai di sini ada yang mau diperjelas? Atau malah belas, bingung saya mau diperjelas yang mana? Nah, sidik-sidik. Baik. Proses, nikmati prosesnya. Nah, selain pendukung yang tadi kan sudah diisi ya, pendukungnya apa saja. Nah, untuk mencapai revenue stream, ya, untuk mencapai apa yang diinginkan untuk didapat, apakah kira-kira butuh partner tambahan? Kalau butuh, alokasikan juga biaya ke partner tambahan. Misalnya usahanya sudah besar, ternyata tidak bisa dihandle sendiri, kan butuh kan partner tambahan misalnya untuk menjaga apa masukkan tambahan lagi ke pendukung project yang tadi sudah diisi. Itu kalau misalnya usaha. Oke, sampai di situ. Gimana? Ada yang mau diperjelas sampai di sini? Dari offline sudah oke? Apa Eko? Oke apa Eko?
Yang di OKO? Eko, oke apa KO? Mumet kan? Iya. Nah, sekarang kita langsung masuk ya ke misi. Sekarang dibuka, ini benar-benar dibuka, dilihat. Ya. Tapi tadi tahapan untuk merancang bisnisnya sudah ya, sudah jalan ya. Jadi tahap-tahap merancang bisnis itu tadi. Nah, tahap-tahap merancang bisnis kayaknya enak kan gitu. Jadi gini teman-teman, jangan terpaku dengan canvassing gitu ya. Canvassing kadang-kadang bingung artinya apa gitu. Canvassing bingungi kan. Buat aja tabel untuk merancang bisnis itu aja. Karena kalau canvassing bingung lah apa gitu. Baru judulnya udah bingung lah, ke belakangnya jadi bingung. Jadi buat tabel untuk merancang bisnis gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk. Monggo kalau yang langsung mau diisi. Oke. Nah, untuk mengisi tabel ini sebenarnya bisa dari mana saja. Ada coach yang ngajari ambil dari customer segment dulu. Kita harus lihat orang yang mau membeli itu siapa sih gitu, siapa gitu. Jadi jangan masuk ke potensi gitu, bisa. Kemudian ada yang masuk dari potensi dulu, bisa. Jadi kalau teman-teman bayangkan ya tabel ini seperti ini, yang sebelah kiri saya itu ada pendukung project, key activities, potensi saya, apa yang saya berikan. Itu kalau misalnya toko itu, misalnya restoran itu dapurnya gitu loh. Dapurnya yang kita sendiri yang tahu gitu loh, tidak usah pembeli tahu gitu loh. Itu dapur. Dapur kan cukup kita yang tahu kan, dapur kotor, dapurku ya kotor ya, jodoh diinjek. Nah, yang nilai lebih, bagaimana berinteraksi, siapa yang diberi manfaat, bagaimana memberikan manfaat, apa yang saya dapat, itu etalase, display. Ini yang dilihatkan ke konsumen gitu. Ya, oke. Sekarang kita langsung isi aja ya. Oke. Kenapa saya mengawali ke potensi saya dulu ya, karena ini saya melanjutkan materi kemarin. Materi kemarin kan teman-teman sudah mengenal potensinya. Jadi tinggal plek masuk gitu ya. Oke. Yang pertama itu adalah potensi saya. Apa sih potensi teman-teman? Ini tabel tersederhana ya. Jadi saya sudah sampaikan tadi ya, kalau potensi saya kan kalau kanvas yang asli itu bukan hanya potensi saya, tapi apa yang saya miliki gitu ya. Jadi barang yang kita miliki yang bisa kita gunakan, misalnya pabrik apa gitu. Tapi ini kita bicara ke paling simpel ya. Nanti kalau yang bisnisnya besar silahkan langsung japri saja, lebih melebar dari ini dan bikin lebih bingung lagi ya. Oke, ini aja udah bingung kan? Saya sendiri yang jelaskan aja bingung mau menyampaikan dari mana gitu, ben ora bingung nek yo bingung. Nah, oke. Yang pertama masuk ke potensi saya. Key resource. Apa sih potensi saya? Jawabannya sudah menemukan ya kemarin, walaupun masih galau, ya udah itu aja. Nanti kalau misalnya masih galau kita mundur ke belakang sebentar untuk segera maju. Jangan mundur terus nggak maju-maju, nggak buat PR loh ya. Mundur sebentar memastikan potensi saya apa, key resource saya apa, kemudian maju. Kemudian lanjut maju ke aktivitas ya. Kira-kira aktivitas apa saja yang bisa mendukung? Misalnya potensi saya, ada yang mau dijadikan contoh enggak? Biar nanti enggak, loh kalau yang dijadikan contoh penak loh. Nanti, nah, siapa? Oh apa piye Mbak? Potensimu apa Mbak? Masak, yo. Nah, aktivitas mendukung masakmu apa Mbak? Seharianmu. Lah iya itu ngisi ini kan kepen banget. Tarik ngisi yo. Iki kepenak banget iki PR digarapke. Penak lho. Penak lho. Ayo, apa Mbak? Aktivitasmu yang mensupport potensimu itu. Boleh mencari resep. Nah, bisa mencari resep. Iya. Kan gampang kan? Oh ternyata gampang. Oh, langsung lancar kok. Ya aku aja ya. Ini ada yang mau dibuat contoh yang nggak ada
nggak ada ini ya Mbak, apa Mbak Fitmum, ini yang untuk contoh ini Mbak Bakti, maksudnya yang online biar lihat. Ya wes, nanti online ada deh. Oke. Nanti online siap-siap ya kalau yang mau dibuat contoh. Ini baru offline ada yang buat contoh. Dah. Kemudian sudah ada yang mendukung partner projectnya, suami. Supplier, sudah punya supplier tetap? Sudah, tulis. Supplier apa Mbak? Masaknya jenengan apa Mbak? Jadi ini ada teman-teman yang online, ini ada Mbak Bakti, Mbak Bita. Dulu namamu kayaknya Bati deh, Mbak jadi Bita ya. Mbak Bita ini posisi yang dipilih entrepreneur ya Mbak. Iya Mbak Bita. Couple planner. Projectnya ini untuk yang online ya. Projectnya adalah, tak tulis ya Mbak. Ntar Mbak, tak tulis ya. Oh, tulis Mbak. Ini Mbak. Oh, di sini. Oh, sudah 10:30. Gimana yang online? Enggak apa-apa ya, tadi mulainya 9:30 kok. Enggak apa-apa kan? Ya. Oke, yuk. Masih kerasan? Online ataupun offline? Ya. Udah, Mbak. Oke, tulis. Oke, udah. Itu ya, yang lain nanti dicari sendiri ya, Mbak. Lanjut. Kemudian, apa yang bisa Mbak Bita berikan dengan potensi Mbak Bita ke orang lain yang bisa dimanfaatkan? Dimanfaat dulu apa? Iya, berarti meringankan orang yang tidak bisa masak. Oh ya, jadi apa yang bisa diberikan adalah memberikan memudahkan ibu-ibu pekerja yang membutuhkan masakan. Kemudian di sini yang masuk dijadikan biaya, itu adalah biaya-biaya yang tadi semua dibelanjakan tadi. Jadi potensinya Mbak harus harus dihitung loh ya. Jadi potensi apa kan? Skillnya itu juga harus dihitung, masuk ke biaya. Ya, jadi biaya realnya karena dia ambil entrepreneur dan couplepreneur, biaya potensinya Mbak Bita masuk, dihargai berapa tenaga kerjanya. Kemudian sebenarnya kalau entrepreneur Mbak Bita kan beli alat masak, ini masuk ke potensi Mbak Bita juga, potensi saya. Jadi selain masak, potensinya sudah mempunyai alat-alat masak canggih. Masukkan biaya alat-alat masak canggihnya itu, Mbak Bita menginginkan itu kembali modal dalam berapa lama. Nah, itu masuk juga. Jadi semua biaya di potensi saya, baik itu potensi diri atau potensi yang dimiliki barang-barang, itu masukkan di cost structure. Kemudian aktivitas pendukung yang Mbak Bita lakukan, belanja apa saja, garam-garamnya dihitung detail berapa, masukkan. Tapi nanti nggak usah di laporannya, nggak usah dimasukkan ya, maksudnya semua belanja dimasukkan, jadi uang kan. Kemudian pendukung project gitu. Nah, Mbak Bita punya partner reseller kan? Nah, kalau kadang-kadang kita mempertahankan reseller setiap tahun itu kan entah memberi THR atau apa gitu kan, masukkan itu di situ. Nah, oke. Ya, jadi semua biaya jangan tertinggal masuk di situ. Itu kalau pengen detail, pengen usaha detail seperti itu. Oke, dah sampai sini paham ya. Kemudian lanjut ke cost structure sampai detail, termasuk biaya potensi kita dihitung loh Mbak. Skill kita itu dihargai. Skill kita itu dihargai ya, jangan sampai kita nggak mau masukkan skill kita, itu yang utama itu. Apa? Ya monggo kalau dimasukkan jadi satu dengan tenaga silahkan gitu. Oh ya, makasih ya Bu untuk kehadirannya. Oke, dah. Kok malah
Oke. Bentar ini malah. Nah. Apa Mbak? Yang mana? Apa yang saya berikan? Jadi apa yang saya berikan untuk mendukung proyek itu? Gitu. Semuanya dimasukkan. Kalau misalnya pilih entrepreneur, couplepreneur, berarti entrepreneur, couplepreneur, berarti kan tadi meringankan ya. Intinya meringankan ibu-ibu yang tidak sempat masak. Masukkan semua biayanya. Jadi termasuk potensi kita itu dihargai, skill kita itu harus dihargai. Gitu. Jadi pengusaha-pengusaha besar itu potensinya itu dihargai mahal gitu loh. Ojo balik Indra Ken sama Doni Salmanan ya, itu memang luar biasa. Gitu. Pak Karif luar biasa itu, sekali ngajar 12 juta. Nggak usah balik ke situ. Kita ke kita aja ya. Tadi usulnya Mbak Dila, Indra Ken kok sama itu suruh buat contoh Doni Salmanan. Iya betul, yes. Nah, oke ya. Kita sekarang ke siapa yang diberi manfaat, ya. Ditentukan Mbak, spesifik. Siapa kira-kira pasar sasaran kita. Biar kita tuh enggak lebih ya. Kadang-kadang kita tuh masarnya bingung. Yang mau beli siapa, kita pasarnya kemana, gitu kan? Ya kayak gitu. Oke. Untuk target pasar sudah gampang ya, bisa dipahami ya, detail. Oke. Nah sekarang loncat ke bentar, pakai ini aja yang gampang. Nah, udah, pendukung proyek sudah, apa yang diberikan sudah, siapa yang diberi manfaat sudah, lari ke kotak nilai lebih value proposition. Keunggulan produk Anda yang bisa dijanjikan ke target pasar apa? Sebutkan. Boleh lebih dari 1, boleh lebih dari 2. Tapi ingat, apa yang sudah kita janjikan ke target pasar kita, itu ditepati. Jangan ingkar janji. Nilai lebih, kelebihan produk kita apa dibandingkan produk kompetitor? Tidak hanya kelebihan produk kita apa, tapi kira-kira yang paling dibutuhkan ke orang yang mau kita jual itu apa, kan? Gitu. Seperti saya sebutkan tadi, kita sasarannya ibu-ibu apa namanya di musim Covid ini ya, ibu-ibu kantoran kan sangat jaga diri ya, butuh kesehatan. Sampaikan kelebihannya. Produk sehat, siap delivery sampai di depan pintu kantor. Perlu disebutkan gitu. Karena dia keluar kantor takut gitu loh, ya. Tepat waktu, nah itu disebutkan di situ. Oke, lanjut ya nilai lebihnya. Kemudian bagaimana kita bisa menyampaikan ke target pasar kita? Channelnya apa untuk menyampaikan itu? Janji-janji yang tidak kita ingkari itu loh. Tadi disampaikan apa? Kalau misalnya target pasarnya ibu-ibu sa-RT, wong ibu-ibu sa-RT dorak kok nyekel HP, ya pas di PKK kita sampaikan, Bu, tumbas anu ya lawuhmu ya ngene gitu. Atau misalnya komunitas kita story WA kan sudah banyak yang pegang kan gitu. Oke. Udah, channelnya sudah oke ya, gampang ya dipahami. Kemudian masuk ke bagaimana berinteraksi, bagaimana mempertahankan orang yang mau membeli barang-barang kita. Oke. Udah ya. Tips-tipsnya apa? Customer relationship. Lebih detail nanti ada materi customer relationship sendiri, ya. Trik-triknya apa? Tapi ya paling enggak yang namanya customer relationship memberi apa namanya diskon, beli barang berapa dapat berapa kayak gitu itu ya. Bonus seperti itu salah satunya. Tapi bagaimana membina hubungan emosional dengan customer itu nanti ada materi keberapa itu. Yes. Oke, apa yang kemudian sekarang kita menentukan apa yang ingin saya dapat. Ya. Tadi lanjut ya, masih di Mbak Bita. Mbak Bita sudah oke ya, tadi nilai lebihnya apa, sudah paham ya produknya sendiri. Kemudian channel yang mau dimanfaatkan apa, kemudian bagaimana berinteraksi
ya dengan customer relationship dengan customer yang sudah ada, mempertahankannya bagaimana. Sekarang Mbak Bita harus menentukan apa yang saya dapat. Nah, saya mau mendapatkan berapa persen dari keuntungan, berapa persen dari uang yang dikeluarkan. Nah, ini jangan lupa. Tadi kan kita hanya memasukkan cost structure sebelah kiri. Ketika sebelah kanan ada channel, itu harus dimasukkan juga. Kan mau jualannya lewat apa? Lewat online, pakai story WA butuh kuota, diperhitungkan. Gitu. Karena kadang-kadang manajemen keuangan yang merembes nggak sengaja kayak gitu. Loh iki kok kayaknya sudah ini merembes di mana? Lah wong kita sehari chat terus habis chat story WA dipinjam anaknya, kadang-kadang buat game lah, entek neng kuota nih di anaknya. Bagaimana memberi manfaat, ada biaya kan di sini channelnya, masukkan juga di cost structure gitu. Nilai lebih ada, terus bagaimana membangun customer relationship, ada ini kan juga kan, ada biayanya juga kan, masukkan juga di cost structure itu. Oke. Kemudian metrik khusus yang untuk entrepreneur, couplepreneur, ini Mbak Bita, apa yang sudah biaya semua yang saya sudah keluarkan, kemudian kita mempunyai target apa yang ingin kita dapatkan untuk meraih itu, ingat 4P tadi, ya. Mau price-nya ditentukan berapa, mau dijual di mana biar mencapai target, ya. Kemudian produknya seperti apa. Berulang kali saya akan bilang jangan ingkar janji dengan produk yang dijanjikan. Dan yang terakhir promosinya mau seperti apa, gitu. Oke. Sampai di sini ada yang bisa dipahami ya Mbak Bita? Oke. Alhamdulillah, Mbak Bita paham itu saya luar biasa senang karena saya belajar ini itu bolak-balik tak paham. Senior. Yang online mungkin Mbak Fit? Engkau paling dia japri aku. Udah. Ada yang online dari Sociopreneur mungkin mau contoh sekalian? Oke, yang online silakan, ada yang mau jadi contoh? Jadi contoh produknya Sociopreneur terutama atau couplepreneur teman-teman silakan. Mana Mbak? No. Ini tawaran luar biasa. Oke. Saya lihat menentukan ini isinya apa? Ya. Price-nya misalnya Anda siapa? Katias, oke, silahkan. Buat yang online siapa yang mau cerita ini? Oke, Mbak Kunianeng Tias, silahkan. Mau cerita? Mau dijadiin contoh Mbak Tias, silahkan unmute. Yes. Ini apa planner, apa social planner, apa entrepreneur nih Mbak Tias? Mana? Sebentar, suaranya nggak kedengeran. Sebentar Mbak Tias. Oke. Sudah kedengeran suaranya. Mbak Tias ini sociopreneur atau entrepreneur? Sosio. Oke. Mbak Tias tak kerasin dulu ya. Suaranya nggak kedengeran. Mbak Tias. Suaranya tak kerasin dulu. Oke, ya. Silakan Mbak Tias, kalau misalnya apa, jelaskan nanti biar bisa jadikan contoh gitu. Silakan. Sebelum cerita boleh nanya dulu ya Mbak Dewi. Boleh, silahkan. Gimana Kak Tias? Jadi artinya tadi, oh ya apa deh? Bentar ya. Oh ya, oke. Tadi sebelumnya kan saya milih sociopreneur. Ya. Terus ini pertanyaan, berarti misalkan nih saya ada passion di ngajar, terus ada passion pengen lagi masak. Artinya misal saya pengen project lain, saya bikin canvassing baru lagi ya? Sebaiknya seperti itu. Tadi saya sampaikan di permasalahan ya, salah satunya galau. Kemudian dia bingung, apakah
saya mau lanjut, kok saya kayaknya tidak passion saya, atau saya mau ngembangin. Nah, dia nggak pengen lepasin. Sebenarnya sih lebih bagusnya itu fokus ke salah satu. Tapi kalau merasa bisa semua, tiap proyeknya dibuatkan passing. Jadi masing-masing itu punya target. Nah, kira-kira kalau nanti ada yang tidak mencapai dari target dan benar-benar sudah kita angkat bendera putih, ya sudah, jangan dipaksakan daripada emosional gitu kan. Oke. Oke, lanjut Kak Tias, monggo. Terus kalau yang pertanyaan kedua, misalkan dari sosiopreneur masuk ke enter, maksudnya kan kalau sosio kayaknya kok kita juga tetap pengen ada hal yang dihasilkan secara materi gitu ya, gitu. Artinya misalkan dari sosio kemudian kita alihkan ke enter gitu, berarti dari yang core structure itu benar-benar real diuangkan gitu ya Mbak ya? Iya, saya tidak mengatakan harus real diuangkan, karena yang namanya sosiopreneur itu juga butuh uang kan, butuh biaya gitu. Apalagi Kak Tias kan ngajar. Kalau orang sekarang yang namanya guru ngajar itu harus update ilmu kan. Kalau nggak update ilmu ketinggalan sama muridnya. Nah, update ilmu kan juga butuh pendukung kan, pendukung project, butuh relasi, belajar lagi, aktivitas juga butuh belajar lagi, perlu biaya. Nah, itu masukkan juga biaya di situ. Tapi kita tidak berharap biaya itu kembali. Ada untung, ada profit di revenue stream gitu. Makanya untuk sosiopreneur sengaja tabelnya tidak saya kasih ke metrik. Itu tujuannya. Jadi kita keluarkan biaya untuk pelatihan, untuk update ilmu, seperti itu. Tapi kita tidak berharap ada keuntungan dari biaya yang kita berikan. Tapi dimasukkan juga. Karena apa? Kalau kita nggak punya target, maksudnya kita nggak punya apa ya namanya agenda ya. Ini kan rancangan ya. Akhirnya pada saat murid-muridnya Kak Tias misalnya, Bu Tias, saya kok pengen ilmu ini, Kak Tias juga pengen kan upgrade ilmu. Nah, Kak Tias kan harus menyiapkan dana juga gitu untuk upgrade ilmu. Jadi ada dana yang disiapkan untuk upgrade ilmu. Itu masuk cost structure juga. Tapi kalau sosiopreneur itu tadi yang saya sampaikan, biaya yang dikeluarkan kita tidak usah buat ke metrik untuk mendapatkan keuntungan di biaya lagi. Keuntungannya Kak Tias nanti bukan biaya, tapi tambah relasi, ya kan mestinya. Terus kebanggaan, terus bahagialah lihat itu, jadi bahagia, self healing juga kan lihat orang yang kita ajar gitu berhasil kayak gitu. Jadi ya itu, apa yang saya dapat revenue streamnya bukan lagi berupa materi, tapi berupa kebahagiaan, berupa batiniah lah gitu, relasi seperti itu, nambah relasi gitu. Ya. Oke, dah. Oke ya, Kak Tias ya. Sip, makasih. Yuk, ada lagi mungkin yang lain? Yang ngajar tadi boleh nggak disosiokan? Oh, gimana? Mau dibuat contoh? Ya, boleh. Oke. Ini yang sosioprenernya apa yang masaknya? Yang kan mau buat 2 kanvas ya kan? Enggak, kalau itu cuman untuk ini aja, maksudnya gambaran. Oh, berarti gambaran aja ya. Tadi buatkan vaksin seperti apa gitu. Oke. Ini mau yang mana? Yang mengajarnya itu ya? Oke, ya udah. Sekarang nanti saya hanya menunjukkan alur-alurnya. Kak Tia silahkan ini ya. Pertama ke buletan hijau ini, potensi saya. Ya, potensi saya, Kak Tia sebutkan apa potensinya. Ya, pengisiannya seperti itu. Kemudian masuk ke aktivitas pendukung potensi ya. Ini saya buat melengkap apa. Terus lanjut ke aktivitasnya apa? Sudah jelas pasti ya, mengajar, kemudian upgrade ilmu, mencari ilmu lagi, kan seperti itu ya Kak Tias ya. Terus setelah itu Kak Tias cari pendukung yang bisa mendukung potensinya. Ikut pelatihan apa gitu, Kak Tias yang tahu sendiri, apa yang paling urgent apa gitu kan. Oke. Halo, Kak Tias kok hilang? Oh masih. Oh masih. Pindah ke bawah. Oke. Sampai di situ oke, Kak Tias lanjut. Oke. Sekarang cost structure.
untuk mendukung potensinya Kak Tias, untuk mendukung aktivitasnya, untuk mendukung mencari partner agar terupgrade tadi potensinya. Banyak kan yang dibutuhkan. Kalau sosiopreneur biasanya tidak hanya butuh uang, tapi butuh waktu, kan? Waktunya kan banyak kan? Waktu untuk belajar. Jadi cost structure-nya tidak hanya materi kan, tidak hanya uang yang harus disediakan untuk ikut update ilmu, tapi juga waktu. Karena kan biasanya butuh waktu khusus untuk belajar gitu. Waktu ditulis di situ karena itu kan pengaruhnya juga untuk keluarga kan, gitu. Jadi kita manajemen waktunya diatur juga di situ untuk orang-orang sosiopreneur. Karena kan nggak dapat keuntungan di situ. Terus apalagi yang Kak Tias berikan ya Kak Tias yang tahu. Oke. Dah. Sampai di sini lanjut ya. Oke. Masuk ke siapa yang diberi manfaat. Target pasarnya siapa sih yang mau diajar gitu. Potensinya Kak Tias ilmu itu mau ditularkan ke siapa saja. Tulis detail. Oke, kemudian lanjut ke nilai lebih yang bisa Kak Tias berikan ke target pasarnya, ke customer segmennya, ke orang yang mau menggunakan jasa sosial Kak Tias itu nilai lebih Kak Tias apa mungkin dibanding yang lain yang bisa dijanjikan. Tuh, oke. Mungkin guru yang sabar sekali gitu, kesabarannya Kak Tias gitu, atau apa gitu, guru yang lucu gitu, atau apa gitu kan, yang bisa dijanjikan yang segmen yang mau diberi manfaat, segmen yang mau menggunakan jasa Kak Tias, sasarannya sesuaikan dengan berikan nilai lebihnya ini, oke. Nah lanjut ya. Nah bagaimana menyampaikan ke orang yang mau diberi manfaat, orang yang mau dijadikan target jasa dari Kak Tias. Sarananya apa? Masukkan di kolom channel. Misalnya kayaknya sudah selindo ya ini, kayaknya sama dengan Mbak Ratih ya, sudah target pasarnya se-Indonesia Raya. Mungkin ya berarti kan IG, FB, atau mungkin Google Ads atau apa gitu. Ya masukkan di channelnya ini. Kemudian bagaimana berinteraksi, bagaimana mempertahankan agar orang yang pakai jasa Kak Tias itu bisa jalan, bisa pakai, tetap pakai. Artinya gini, tidak hanya tetap pakai tapi bisa memberi referensi ke orang lain gitu loh. Oh, kamu pakai aja, diajar sama Bu Tias karena gini-gini. Bagaimana cara Kak Tias? Ya mungkin sering-sering telepon atau selalu menjalin silaturahim walaupun sudah selesai gitu ya proses pembelajarannya gitu. Oke. Kemudian sebutkan apa yang ingin didapat dari proyek tersebut. Nah, apa yang saya dapat di revenue stream, tuh, ya, oke. Berarti key metriknya kalau sosiopreneur tidak usah ya, nggak usah ada karena kita juga nggak akan menyeimbangkan antara ini sama ini. Biasanya key metrik ini untuk yang entrepreneur sama sosiopreneur, ya, oke. Udah sampai sini selesai. Ada yang mau diperjelas sama Mbak Tias lagi? Atau sudah cukup? Cukup, Mbak. Cukup, alhamdulillah. Semoga cukup beneran. Oke. Sudah ya, kita buat contoh 2 ya yang ini kita sudah dapat sosiopreneur tadi Kak Tias dengan jasa mengajarnya, kemudian dan Mbak Bita dengan jasa project apa Mbak? Masak spesial puyuh ungkep ya biasanya. Silahkan kalau mau. Kalau Kak Tias apa? Kalau Kak Tias apa? Mengajar apa Mbak Tias? Jaritmatika, oh ya. Monggo sekalian karena sudah tampil berarti sudah berani mempromosikan diri.
Mbak Tias dengan Jaritmatikanya semoga semakin sukses, dan Mbak Bita offline di sini dengan produk unggulan Bu Uyuh Pungkepnya, alhamdulillah sudah jelas juga. Semoga dengan adanya ini semakin kerangka untuk menyusun bagaimana mengembangkan semakin sukses ya. Udah, kita lanjut sebentar. Saya lihat chat, ada sesuatu di chat nggak Mbak Mumu? Ada yang diperjelas nggak? Mana? Ini ya, saya lihat chat dulu ya. Oh ya, siapa Mbak? Mana? Halo Mbak Wiwit Yuni, suaranya sudah? Suaranya jauh katanya. Oh ini, oh ya, ada pertanyaan di ini dari Mbak Nurul Azza. Mungkin bisa di spotlight Mbak Fitri, Mbak Nurul Azza. Perjelas cost structure. Ya, cost structure ya Mbak. Jadi Mbak Nurul Azza ini apa? Entrepreneur, couplepreneur, atau sociopreneur? Couplepreneur ya, halo. Iya, Mana? couple. Mana wajah cantiknya belum kelihatan? Silahkan di-unmute. Oke, yang mau diperjelas cost structure. Karena Mbak Tias couplepreneur, entrepreneur, kita anggap aja couplepreneur, itu adalah cost structure. Apa yang Mbak Tias mau berikan, ya, yang diberikan ke orang. Bisnisnya apa Mbak? Kok Mbak Tias, Mbak Nurul? Jangan tanya Mbak Nurul kok masih Mbak Tias. Kenapa aku susah move on? Di bidang interior. Bidang interior, oke. Berarti sudah sesuai sama potensinya? Oke. Ada sedikit. Ya, oke. Kemudian yang penting Mbak Nurul support suami, couplepreneur, dan bisa menikmati. Gitu. Aktivitas tidak masalah, partner pendukung tidak masalah. Yang dijadikan masalah adalah cost structure. Nah, di sini berarti biaya-biaya yang Mbak Nurul keluarkan, baik itu potensi, berarti kan di sini potensinya Mbak Nurul karena sudah bisnis mebel ya, sudah besar, berarti punya outlet kan? Ya. Iya. Iya. Oke. Halo Mbak Tias. Mbak, apa jenengan share ke ini, apa chat itu loh, ada yang apa di share di chat aja ya. Jawab ke ada yang apa anak tanya, tolong jawab ke ada yang tanya, pokoknya oke ngono sapa itu. Mbak Tias itu loh pamitan sama mau share Mbak Nurul. Halo. Iya. Saya oke. Nah, Oke. berarti masukkan semua biaya, potensinya kan berarti ini sudah kita masuk ke canvassing yang sudah punya usaha, sudah jalan ya. Jadi pertama, potensinya Mbak Nurul dihargai juga. Nah, ini. Kemudian ya, alat-alat ya. Kan untuk penjualan ini, untuk bisnis ini kan Mbak Nurul beli alat-alat ya, bukan alat konsumtif loh ya ini, alat produktif ya yang untuk usaha. Alat itu juga masuk ke key resource potensi saya. Nah, dimasukkan. Mbak Nurul pengen pengembalian alat-alat itu dalam jangka waktu berapa? Kalau dalam Mbak Nurul udah jalan lama ya, saya pakai kata bisnis saja ya, bahasa bisnis ya. Mau BEP, mau break even point-nya di tahun keberapa dari alat yang dibeli gitu loh. Ya. Kan masukkan di situ. Biayanya masuk di situ. Kemudian untuk display dan lain sebagainya ada biaya? Display ada kan? Maksudnya? Kan selain alat untuk produksi punya toko nggak di sana?
Nggak ada. Kita produksi. Heeh. Kalau seandainya customer itu pesan, kita baru buat gitu. Oh, gitu. Oh, Soalnya anu beli custom. kebanyakan di sini kan rumahnya kan ini perumahan toh Bu. Jadi dia maunya itu sesuai ukuran nih rumahnya. Jadi maksudnya ruangan rumahnya itu biar enggak sempit. Terus dia, Oh pokoknya iya. sesuai ukuran yang dia inginkan gitu. Jadi kita nggak punya display. Kalau kita punya display, kita beli ukurannya berapa? Oh, nggak muat di rumah saya. Berarti orang ini akan mencari solusi. Oh Mas, gitu. saya mau Ya. mencari ini ukurannya segini, 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 begitu. Oke, siap. Nah, berarti biaya display nggak ada. Jadi terus biaya aktivitas ya. Biaya aktivitas Mbak Nurul itu untuk agar bisnis ini sukses kan banyak ya. Kadang-kadang ikut pelatihan jualan online karena mainnya di online kan. Pelatihan biaya online dan apa. Itu ikut dimasukkan ke struktur cost structure gitu. Ya. Terus juga pendukung proyeknya, partnernya. Ada pegawai enggak, ada supplier enggak, ada apa namanya reseller enggak. Nah, untuk mempertahankan reseller kan kadang-kadang setahun sekali pada saat lebaran kita kasih THR, kita kasih apa. Masukkan juga di situ. Oke. Nah, kemudian yang sebelah kiri untuk biaya-biaya sudah enggak ada masalah. Jadi nanti untuk pengumpulan PR-nya itu tidak usah disebutkan jumlah rupiahnya loh ya. Masukkan aja biaya-biaya apa itu yang dikeluarkan gitu. Nah, untuk berinteraksi ke target pasar butuh channel. Channelnya yang dipakai apa saja yang tepat sasaran. Ada biayanya juga kan? Tuh Ada. dimasukkan. Nah, kemudian bagaimana mempertahankan agar customer itu beli lagi, repeat order kan? Itu ada biayanya juga kan? Misalnya sering kasih hadiah atau apa gitu untuk customer-customer yang sudah biasa. Oke, masukkan juga di situ. Jadi detail. Ketika kita mau punya usaha itu detail. Jadi pertama itu saya kerja itu di Lipo kan. Saya kuliah kerja di Lipo. Waktu itu sih alhamdulillah ya di middle management. Jadi waktu itu pernah langsung pas Reni itu James Riyadi. Ya memang saya tidak ke filosofinya dia karena beda, tapi ke bagaimana trik-trik dia gitu loh. Dia orangnya detail, dia disiplin waktu. Nah, itulah yang punya Lipo Group itu. Salah satu orang. Oke. Sudah jelas, Mbak? Itu tadi aja. Ini Bu, Dalam. poin yang bagaimana memberikan manfaat itu bagaimana gitu? Maksudnya? Bagaimana memberikan manfaatnya itu poin-poin Oh. apa yang harus Oh, dimasukkan? itu channelnya Mbak. Channel apa saja yang Mbak Nurul Azza bisa pakai gitu. Itu kan nilai lebih dari IG, Facebook gitu. Store BA kayak gitu. Agar janji-janji manisnya itu loh, janji-janji produk unggulan produk itu sampai ke target pasar itu apa saja. Cari channel yang tepat. Target pasarnya siapa? Cari yang kira-kira target pasar itu menggunakan channel tersebut. Kita harus menyesuaikan juga dengan target pasar. Tuh. Agar tepat sasaran. Tembakannya pas gitu loh kalau orang menembak gitu. Oke. Maaf Bu, satu poin lagi. Terus Monggo, ini silahkan. yang poin apa yang saya dapatkan itu, apakah saya harus digaji atau bagaimana? Maksudnya? Apa Apa yang saya dapatkan? Oh, apa yang saya dapat revenue stream itu Iya. bukan Mbak Tias harus digaji. Target Mbak Tias dengan bisnis itu apa saja? Pengen dapat keuntungan berapa persen, kan? Berapa persen dari semua biaya yang dikeluarkan? Misalnya 10% dari biaya yang dikeluarkan. Kemudian apalagi yang dicari Mbak Tias di proyek tersebut? Apakah pengen memperluas relasi? Kalau mungkin ada rencana mau bisnis yang lain gitu. Nah, tulis di situ. Mungkin pendapatan meningkat berapa gitu. Keuntungan berapa persen. Kemudian ada lagi yang lebih dicari. Relasi untuk mengembangkan bisnis berikutnya. Gitu. Misalnya seperti itu. Oke. Sudah Ya. Mbak Azza?
Ya, Bu, terima kasih. Kalau misalnya Mbak Asa bisnisnya sudah agak besar, itu lebih kompleks lagi. Monggo nanti silahkan japri saja bisa, ya. Kalau butuh Ya. sesuatu, oke? Atau di grup Ya. juga nggak apa-apa, buat Ya. inspirasi dan motivasi teman-teman yang lain, oke? Ya. Ya. Makasih Mbak Aza. Terima kasih. Pertanyaannya, gitu. Sudah ya, saya rasa udah cukup ya untuk contoh-contohnya. Wah, ternyata sudah jam 11 lebih. Sudah. Baik, sudah jam 11 lebih. Forum diskusi sudah ya tadi ya. Kemudian sekarang masuk ke PR ya.